Selamat datang kembali di channel gua, ngobrol Juve ala gue episode ketiga. Di sini gue bakal ngebahas pertandingan tengah pekan ya, tengah pekan. Kalau bukan lagi ya biasanya UCL atau emang Serie A. Pertandingan kebetulan nanti ini adalah matchday ketiga UEFA Champions League, di mana Zenit Saint Petersburg bakal menghadapi Juventus FC di Gazprom Arena di Saint Petersburg di Rusia. Dan untuk itu gue bakal bahas preview, dan gue bakal bahas dari prediksi starting line up, juga analisa jalannya pertandingan atau prediksi gue tentang jalannya pertandingan nanti. Dan juga ada prediksi skor menurut gue. Dan pertandingan ini juga bakal digelar di besok hari, atau tepatnya Kamis dini hari, jam 2 dini hari waktu Indonesia ya, waktu Indonesia Barat. Jadi tidak kemungkinan tidak live di TV free to air, jadi mungkin bisa streaming. Di sini gue bakal bahas para pemain head to head ataupun dan juga pemain-pemain yang bakal absen sesuai dengan isu-isu terbaru atau kabar-kabar terbaru tentang kedua tim. Jadi gue bakal bahas dulu dari head to head ya. Head to head kedua tim ini adalah pertemuan ketiga antara Juventus melawan Zenit, karena pertemuan pertama itu terjadi di 2008. Jadi di 2008 itu pertemuan pertama. Ketika itu di kandang Zenit skor 0-0, dan di kandang Juventus di Turin skor 1-0. Waktu itu masih main di Olimpico Turin. Gol dicetak oleh Alejandro Del Piero. Di penyisian grup juga. Artinya ini game ketiga, pertandingan ketiga mereka setelah 13 tahun tak berjumpa ya. Artinya kita tidak bisa mematokkan hasil yang sama dengan 13 tahun yang lalu, di mana beda kondisi tim, beda kondisi pelatih juga. Kita juga tahu pemainnya udah sangat beda. Jadi artinya pertandingan ini adalah pertandingan yang menarik, karena kita tahu ini tim Eropa Timur biasanya bermainnya agak sedikit alot dan sedikit ngotot, karena mereka punya keunggulan fisik yang baik. Terutama kita tahu cuaca di Rusia juga kurang, khususnya di Eropa Timur itu kurang bersahabat bagi tim-tim di Eropa Barat seperti Italia, Inggris, Jerman dan Prancis. Itu agak sedikit susah untuk menghadapi tim-tim yang bermain di Eropa Timur gitu, karena di cuaca. Tapi itu tidak masalah, karena pemain profesional pun harus bisa main, dan saya yakin ya kedua tim bakal bisa menampilkan penampilan yang sangat baik gitu. Nah, di sini gue bakal bahas. Kebetulan Zenit ini adalah pemuncak klasemen di Liga Rusia dengan dari 11 game udah 23 poin, artinya udah sangat lumayan lah ya. Dan kemarin sempat kalah di pertandingan terakhir sebelum mereka akan menjamu sang tamunya Nyonya Tua. Sang Nyonya Tua bakal bertamu ke mereka. Karena kalah di Arsenal Tula skor 2-1. Artinya di sini mereka ada sedikit drop karena mereka lagi kalah gitu. Apakah bisa mereka mengamuk ketika melawan Juventus nanti ya, bisa siapa bisa bilang mereka bisa bermain lebih baik, mungkin bahkan bisa menang gitu. Tapi dan Juve sang tamu juga lagi epic-epicnya, lagi terus bermain mencari kestabilan dengan win streak 5 laga ya, termasuk 3 laga terakhir dengan ugly win tanpa kebobolan, tapi hanya menang 1 gol. Tapi itu tidak masalah, karena 3 poin itu harga mati, permainan cantik itu bonus gitu. Jadi cuma main cantik tapi nggak menang, lebih baik main buruk tapi menang. Itu jenis dari Allegri dan filosofi Allegri yang seperti yang kita bilang. Dan untuk hot news pemain-pemain yang bakal absen di sini juga, kalau kita lihat dari pemain-pemain yang absen ya, untuk di Zenit itu ada yang tidak bakal bermain. Itu ada satu orang namanya Osdov ya, itu katanya nggak mungkin bisa bermain. Terus lagi ada backnya dipertanyakan adalah Rakitsi ya. Rakitski ini adalah back inti, pemain inti, dan kemungkinan dipertanyakan diragukan untuk bermain atau tidak, masih 50-50 ya. Sedangkan di Juve ada 2 pemain yang sudah pasti tidak bermain, Paulo Dybala yang absen cedera sampai akhir Oktober, 30 Oktober, dan Adrien Rabiot masih karantina karena kena Covid. Jadi kemungkinan Allegri bisa sedikit merotasi pemain, karena beberapa pemain yang pasien BPJS-nya udah bisa mulai sembuh gitu. Jadi pasti banyak pilihan, terutama di lini tengah, tapi untuk di lini depan stok terbatas ya. Kita lihat nanti. Untuk prediksi starting line up gua di pertandingan ini gitu. Untuk Zenit kayaknya dia pemain intinya yang sangat bagus ya. Kemudian kipernya Kritisyuk, ada Dejan Lovren juga di lini belakang, terus juga ada Kristiakov, ada Santos, Sutomin, Gus Yafef gitu. Terus ada Wendel,
Krugoyev dan Malcolm. Ini pemain Malcolm ini dulu sempat ributin antara AS Roma dan Barcelona, akhirnya dia milih ke Barcelona dan sekarang karirnya pindah ke Zenit. Jadi pemain ini udah punya pengalaman di Eropa lainnya. Terus juga ada Erokin dan sang kapten Artem Zyuba, ini pemain dari timnas Rusia ya, kapten, tinggi, tubuh tinggi besar, 202 meter, jadi otomatis dia akan diandalkan sebagai targetman di lini depan untuk ya umpan-umpan silangnya ya, oleh sang pelatih Sergei Semak. Ini Sergei Semak juga pelatih muda, mantan legenda Rusia juga, jadi cocok untuk dan sudah tahu paham karakternya. Artinya dia kenal karakter para pemainnya yang sedikit mainnya lebih ngotot dan lebih fisikal. Itu terlihat dari ketika mereka menghadapi Chelsea, di mana Chelsea kesulitan di 45 menit pertama hanya bisa mencetak 1 gol lewat Lukaku, dan setelah itu ya itu pun mereka masih bisa cuma kalah 1-0 gitu. Artinya tim ini punya prospek yang sangat baik gitu. Di sisi Juventus, kalau kita lihat 11 pemain yang bakal dimainkan sama Allegri, ya kiper tidak lain tak bukan sang man of the match di pertandingan lalu AS Roma, Chesney bakal tetap bermain. Untuk bek kanan mungkin masih tetap Danilo ya, yang sangat baik. Dan untuk bek tengah ini mungkin ada sedikit rotasi karena Kiel ini mungkin dirotasi untuk memberikan tempat buat Mathis de Ligt jika Mathis de Ligt udah fit dan siap untuk bermain berdua sama Leonardo Bonucci ya. Untuk bek kiri mungkin Alexandro yang bermain karena ya Alexandro sempat diistirahatkan ketika lawan Roma dan baru masuk menit 88 menggantikan Matias Desilio. Jadi Alexandro masih jadi pilihan utama. Untuk bek kanan, untuk sayap kanan ya dengan formasi 4-4-2, Juan Cuadrado tetap bakal main di posisi sayap kanan ya. Ini hybrid untuk Juan Cuadrado adalah posisi terbaiknya di sini. Dia bakal ditopang oleh dua gelandang tengah ya. Gelandang tengahnya ada duo andalan Allegri saat ini ya. Ada Rodrigo Bentancur dan juga ada Manuel Locatelli gitu. Yang bermainnya makin hari makin klop sama makin klik sama pemain-pemain yang lain. Artinya ada cocok dengan strategi Allegri gitu. Dan untuk di kiri tak lain dan tak bukan Lord nomor 20 ya, tendangan salto yang hampir ditepis sama Rui Patricio ya, Lord Federico Bernardeschi. Ini pemain yang entah kenapa kalau ketika pemain ini dipoles sama Allegri kok bisa bermain bagus, tapi di dua pelatih sebelumnya di Sarri ataupun di itu ya kita tahu dia level Lordnya dapat di 2 musim pas ketika dilatih oleh dua pelatih itu. Tapi ketika Allegri yang latih, ini anak seperti terlahir kembali, walau ya masih belum sesuai ekspektasi kita para fans Juve ya, dengan harganya 35 juta euro. Oke. Dua lini depan kita bisa ambil pasti di satu slot diisi oleh Federico Chiesa karena kebetulan Chiesa adalah racing star yang sangat lagi moncer di salah satu golden boy lah di dunia saat ini, di Eropa khususnya, ketika dia bisa berakselerasi dan juga bisa berpenetrasi yang sangat baik, kecepatannya sangat luar biasa, grintanya dapat. Jadi ini pemain-pemain yang cocok lah sebagai pengganti legend Juve pakai nomor 10 ya. Mungkin setelah Dybala cabut ini cocok, atau pengganti CR7 dengan dia pakai nomor 7 juga bisa ini. Federico Chiesa, calon legenda baru dan calon bintang baru dari Italia, ini bakal ngisi satu slot di lini depan. Untuk duetnya bisa Alvaro Morata ya. Morata punya pengalaman di Liga Champions dan mungkin Allegri memilih ini karena untuk kita butuh menang di pertandingan ini. Artinya kita butuh menang untuk ugly win lagi, dan kita tahu Morata punya kecepatan dan Morata juga punya ngotot dan juga agresivitas yang baik. Jadi untuk itu Allegri butuh dia pemain. Dan dengan itu berarti karena di samping pertandingan ini, next match kita bakal menghadapi Grandi Partita. Nanti gue bakal bahas ulasannya mungkin di episode yang akan datang. Grandi Partita melawan Internazionale ya, Inter Milan, posisi tim yang ada di 3 besar. Artinya kita bakal bertemu tim itu lagi dan main di San Siro. Artinya pertandingan Juve sangat padat. Artinya pertandingan ini wajib menang. Kenapa? Karena kalau Juve dengan 9 poin itu bakal tenang untuk menghadapi match day keempat. Karena ini UCL, konsep turnamen, kehilangan 3 poin itu sama aja kehilangan fulus ya. Kalau kita bisa menang itu menambahkan pundi-pundi uang. Jadi menang 3 poin itu kan cukup gitu. 1-0 pun cukup. Yang penting cari itu duit. Untuk UCL ini uang. Ya. Itu prediksi gua untuk starting line up. Nah, kalau gua lihat
kalau gue lihat untuk prediksi analisa gue jalannya pertandingan nanti, kalau gue di sebelumnya bilang siapa yang cetak gol duluan menguasai mendominasi pertandingan, kalau pertandingan ini adalah siapa ya tim yang bermain lebih agresif, lebih cerdas, dia bakal bisa memenangkan pertandingan ini. Artinya Allegri maupun Sergio Semak dituntut untuk mencari celah di di pertahanan lawan, mencari celah kecil, menciptakan peluang untuk bisa mencetak gol dan lalu defense. Kalau kita lihat Juve dengan cara main pola Agliwin dari 3 game terakhir, lawan Torino dapat di gol menit-menit akhir itu setelah mereka mengurung Torino habis-habisan. Nah, ini bisa terjadi kalau misal Sergei Semak terlalu banyak melakukan taktikal sama seperti ketika dia lawan Chelsea. Jadi dia tumpuk mainnya di belakang agar Chelsea yang masuk ke dalam dan mencetak gol. Dan dia itu bisa dilakukan sama dia mungkin dengan memaksa Juve keluar dengan berharap counter attack gitu. Jadi di sini Juve Sergei Semak harus memancing Juve bermain lebih keluar, tidak bermain seperti membiarkan Juve bermain gitu. Jadi kalau sebelumnya Roma lawan Milan ataupun lawan tim-tim yang lain atau Spezia atau Juve selalu ngasih bola ke lawan, dikasih bola ke lawan ngasih bola, Juve counter dan gol. Ini yang akan dilakukan mungkin strategi seperti ini mungkin yang dipakai sama Sergei Semak untuk menghadapi Juve kali ini. Dan untuk Juve kita bisa bermain lagi mungkin lebih cerdas dalam bermain untuk bisa ya udah cetak gol aja dulu, kasih lawan bola, kita kasih cari peluang kecil, kita cetak gol dan kita tahan. Artinya apa yang dicari Juve nanti adalah gol cepat. Kenapa? Kalau punya gol cepat otomatis mau nggak mau Zenit ini harus keluar, karena Zenit juga butuh poin karena dia baru 3 poin dari 2 laga, menang 4-0 lawan Malmo gitu. Artinya dan Juve juga butuh poin. Dan kenapa gue bilang ini pertandingan akan alot dan ngotot karena kedua tim sama-sama butuh poin. Dan kebetulan ini advantage-nya karena bermain di home. Tapi kita harus tahu bahwa Allegri adalah pelatih yang tahu bagaimana bermain baik di UCL. Bermain baik ya walaupun tidak juara tapi tahu gitu. Makanya ketika di Serie A bermain buruk tapi bisa bermain bagus di UCL itu sebuah bonus itu. Artinya prediksi gua skor Juve menang tipis 1-0 atau 2-1 ya. Prediksi gua itu 1-0 atau 2-1 tapi apapun hasilnya nanti ya maupun Juve atau Zenit yang bisa menang itu tergantung dari taktikal kedua pelatih dan ada hoki nanti di dalamnya. Jadi itu aja analisa gue dan prediksi gue skor gue dengan di preview kali ini. Kalau ada yang suka silakan like, comment, and subscribe, dan boleh hidupkan loncengnya ya, biar kalau ada video gue nanti ada notifikasi gitu. Dan terima kasih udah nonton, terima kasih atas atensinya. Forza Juve, gue Adi, ciao.